Tuhan, Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan GPI Hebron dimanapun kita berada saat ini. Kembali kita akan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya kembali mengajak kita semua dimanapun kita berada, mari kita mau undang hadirat Tuhan untuk tinggal dimanapun kita berada. Kita mau buka hati kita, kita mau luaskan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari hari ini kita persiapkan diri kita. Kita mau bawa pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan dengan kesungguhan hati, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kita menyanyikan pujian ini dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami. Haleluya.
Allah Maha Tinggi, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, haleluya. Kami mau undang hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Yesus ajaib, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami bawa sembah kami kepadamu Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Ku buka hati, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan lembut kita mau katakan, ku buka hati untuk, mari kita mau undang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Mari kita mau libatkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Amin. Katakan, jamahlah kami. Haleluya. Amin. Puji. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan iman katakan, hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nanti dengan kasih Ibu Stevi akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersuka cita Tuhan bahwa kami boleh ada dalam peribadatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, seberapapun kami yang ada Tuhan, dimanapun kami berada, saat ini Tuhan kami percaya lawatan yang sama buat setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah, kami boleh terima daripada Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh memimpin ibadah kami, Tuhan jamah setiap hati kami, bahkan sampai selesai ibadah ini Tuhan kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali memuji dan mempermuliakan nama Tuhan.
Untuk itu saya ajak semua jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga.
segala raja. Segala raja, haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, GPD Hebron. Selamat hari Minggu semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini saya mau beri kesaksian sekaligus mungkin pamitan ya. Tapi sebelumnya mungkin dari jemaat Tuhan mungkin ada yang nggak kenal saya ya. Sampai saya mau pulang mungkin ada yang nggak kenal saya. Perkenalkan, nama saya T. Harvey Peng Alo. Saya dari Kalimantan Barat, Sekolah Kitab Anjungan. Jadi sudah hampir 1 tahun saya praktek tempat ini. Sudah habis masa praktek saya. Puji Tuhan, ada banyak pengalaman, ada banyak pelajaran yang saya dapat di tempat ini dari jemaat Tuhan, dari gembala yang ada. Puji Tuhan, setiap pelayanan yang saya dapat tempat ini, yang saya rasa teman-teman saya juga nggak dapat. Jadi puji Tuhan, saudara, proses yang saya dapat tempat ini banyak sekali. Dari mungkin kalau bisa dibilang dari depan sampai belakang, dari atas sampai bawah, Tuhan izinkan semua terjadi. Jadi Tuhan percayakan melalui Ibu Gembala, pelayanan musik juga, pelayanan Tuhan di Komsel, di Pemuda, puji Tuhan. Juga yang paling saya tidak bisa lupa, Tuhan izinkan saya untuk melalui lembah kematian. Iya, izinkan saya untuk istilahnya alami yang orang-orang takuti pada masa ini, COVID-19, yang semua teman-teman saya nggak mungkin bisa rasakan itu. Jadi artinya bahwa semua yang saya lalui saat ini, tempat ini, selama ini adalah kesaksian yang hidup. Suatu proses yang nantinya saya dapat di pelayanan. Suatu simulasi proses yang nantinya saya dapat di pelayanan. Jadi semua yang saya kerjakan, yang saya dapat, yang gembala tanamkan buat saya juga Richard, itunya semoga nanti bisa berguna, bukan sia-sia. Jadi berkat, bukan batu sandungan. Ya, saya minta dukungan doa buat semua saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada, agar dalam usia saya yang masih muda, yang Tuhan sudah panggil untuk jadi hamba Tuhan, biar Tuhan tetapkan hati ini tidak mudah digoyahkan, digoncangkan, tapi biarlah tetap berkomitmen, teguh, berpegang kepada panggilan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Bersyukur buat semuanya ini yang sudah Tuhan taruh. Ya, pesan saya buat jemaat Tuhan yang di tempat ini, tetap terus berharap sama Tuhan, tetap terus berpegang sama Tuhan walaupun situasi kondisi yang mungkin kita lihat sama-sama, yang semua jemaat Tuhan ada kerinduan, ada kehausan untuk datang beribadah, untuk menikmati hadirat Tuhan sama-sama, tapi kondisi yang buat kita berjauhan. Biar jemaat Tuhan juga sadari, biarlah melalui kondisi ini Tuhan bisa sadarkan saudara bahwa waktu Tuhan itu yang Tuhan sudah kasih bukan sekedar kita terima terus kita sia-siakan ya, tapi harus kita manfaatkan, kita sadari bahwa semua yang Tuhan buat itu ada maksudnya. Puji Tuhan saudara, saya pamit juga, nanti hari Rabu tanggal 9 saya akan pulang kembali ke Kalimantan Barat. Saya belum lanjut tingkat 2, tapi untuk sementara saya akan membantu pelayanan orang tua saya di Kalimantan Barat. Juga saya sampaikan juga jemaat Tuhan, mungkin ada yang belum tahu, Richard ya, sudah pulang juga karena ada kabar duka, jadi dia pulang duluan. Puji Tuhan saudara jemaat Tuhan, biar tetap ada sukacita surga yang mengalir dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Juga terima kasih buat Tante Liz, juga Bang Git, Kak Heba, Kak Amel, Bang Wil, semuanya jemaat Tuhan, terima kasih banyak buat semua yang sudah diberi, buat pengalaman, buat sukacita, buat damai sejahtera yang saya dapat tempat ini. Biar semua itu nantinya jemaat Tuhan yang lihat sendiri buahnya, jemaat Tuhan sendiri yang lihat hasilnya bagaimana. Biar semua ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan. Shalom.
kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa kami perlu Engkau dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami mau bawa hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami mau katakan setiap jam dalam hidup kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Kami perlu lawatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan iman katakan, mari kita mau katakan setiap jam kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan setiap jam, setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Haleluya. Di setiap nafas ku perlukan, di setiap langkah ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan. Yesus Kau yang ku perlu. Sekali lagi katakan, nafas ku perlukan, di setiap langkah ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan. Yesus Kau yang ku perlu. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang
kasih saudari Eva akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, di setiap jam kami ya Tuhan, di setiap waktu Tuhan, di setiap Benar, langkah Tuhan. kehidupan kami memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau yang terus senantiasa membimbing, menyertai kami Tuhan di tiap langkah kami, kehidupan kami Bapa. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami naikkan Tuhan itu boleh menjadi kemuliaan, kehormatan Tuhan bagi nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau Bapa lewat hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami juga ingin menyiapkan tanah hati kami yang terbaik, mempersiapkan fokus hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau sambut firman-Mu ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia baik dan ajaib buat kita semua. Tuhan sudah tolong kita sampai pada hari Minggu yang indah ini. Sadar kita bahwa ini semua karena kekuatan Allah dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita patut bersyukur karena semua kebaikan Tuhan, semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita ini. Memperhatikan kehidupan kita ini bahwa ternyata tidak berhenti, tapi ibarat perjalanan kita selalu berjalan dan terus berjalan. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk kita tetap kuat dan kokoh, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi hari-hari ini, kita terus konsentrasi dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Mari kita akan lihat kebenaran firman Allah. Firman Allah adalah pedoman hidup setiap orang percaya di dalam Yesus Tuhan. Firman Allah inilah yang akan memberikan kita arahan. Firman Allah ini yang akan memberikan kita keteguhan iman. Karena firman Allah ini adalah perkataan Allah sendiri atau isi hati Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan bawa kita dalam satu renungan mendapatkan kasih karunia Allah atau berkenan di hati Allah. Sehingga Allah melihat kita, memperhatikan kita, peduli dengan kita. Saya akan bawa kita dalam satu renungan firman Allah yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Bapak Ibu, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 9. Saya bacakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Situasi dan kondisi zaman sekarang ini ada begitu banyak pengaruh-pengaruh, cobaan, godaan-godaan untuk bisa menarik anak Tuhan supaya tinggalkan Tuhan, supaya jauh dari kebenaran Allah. Kita lihat dari firman Allah, sejak zaman Nuh Tuhan peduli dengan manusia. Namun Alkitab berkata akhirnya Tuhan menyesal. Apa yang membuat Tuhan Yesus atau Allah itu sendiri menyesal? Kita belajar dari
kitab Perjanjian Lama ini tentang peristiwa-peristiwa, khususnya kata menyesal ini yang datang dari Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Berarti di sini menunjukkan bahwa di zaman Nuh itu manusia tidak bisa diatur lagi. Manusia semaunya sendiri. Apa yang dia suka itu yang dia lakukan, walaupun berdosa, walaupun itu jahat, walaupun itu menentang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku menyesal, aku telah menciptakan manusia, maka aku akan memusnahkan mereka. Baik manusia, hewan, binatang, aku mau musnahkan. Dan ini berjalan terus peristiwa air bah. Allah menghapus manusia dari muka bumi dengan peristiwa air bah. Karena kenapa? Alasan Tuhan mau menghapuskan manusia dan makhluk lain yang ada di muka bumi ini, Alkitab memberikan keterangan bahwa manusia dengan bertambah-tambahnya, ayat-ayat sebelumnya berkata akhirnya itu manusia bertambah banyak. Nah ternyata bertambah banyak bukan semakin menyenangkan Allah, semakin menyenangkan Tuhan, tapi ternyata hidup manusia, hatinya itu selalu membuahkan kejahatan. Nah kejahatan seksual yang memang berbahaya, yang terjadi di zaman Nuh. Dan diikuti oleh kejahatan-kejahatan lainnya. Penyembahan berhala, hidup menurut diri sendiri. Sehingga Alkitab memberikan ukuran bahwa hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita rindu supaya Tuhan terus berkenan dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia karena bersama Tuhan. Apapun keadaan kita di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kehadiran Allah dalam diri kita. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek hidup manusia. Kalau ada Tuhan, maka kita orang-orang yang berbahagia. Namun saat ini kita lihat kenapa Allah mau memusnahkan manusia. Dia menyesal sekali menciptakan manusia. Sekali lagi, karena manusia selalu berbuat dosa. Selalu hatinya menghasilkan kejahatan, menghasilkan dosa. Dan ternyata seindah-indahnya manusia diciptakan Allah, dosalah yang merusak, kejahatanlah yang merusak, sehingga Allah berkata aku harus musnahkan. Namun di tengah murkanya Allah melihat manusia itu sudah bejat semua. Tapi ada satu orang yang menarik perhatian Allah sehingga Alkitab berkata mendapatkan kasih karunia. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia. Di zaman Nuh hanya Nuh yang dapat kasih karunia. Hebat. Berarti untuk bisa berkenan kepada Allah, untuk bisa betul-betul Allah tertarik dengan kita, ada hal yang dinilai oleh Allah. Ada hal yang bisa dimiliki oleh manusia supaya Allah memperhatikan dan Allah berkenan dan Allah memberikan kebahagiaan. Nuh salah satu di antara manusia yang melakukan kejahatan sehingga Allah berkata harus dimusnahkan. Tapi ayat 7 tadi menjelaskan ayat 8 menjelaskan Nuh mendapatkan kasih karunia. Nah kalau begitu rahasianya apa? Formulanya apa? Konsepnya apa yang dibuat oleh Nuh? Ayat 9 berkata begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu
hidup bergaul dengan Allah. Inilah yang membuat Nuh mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Ternyata ada 3 hal yang ada pada pribadi Nuh. Walaupun semua orang, semua manusia saat itu sudah gak bisa lagi berkenan menyenangkan Tuhan, karena semua perbuatan hati mereka ini menghasilkan kejahatan. Tapi ternyata Nuh lain. Nah, apa yang membuat Nuh sehingga tidak masuk pada kelompok yang harus dimusnahkan? Ada 3 hal sekali lagi. Yang pertama, Nuh itu hidup benar untuk mendapatkan kasih karunia Allah, untuk mendapatkan anugerah Tuhan, untuk mendapatkan kuasa Allah, mujizat Tuhan dalam hidup kita ini. Kita lihat dari pribadi Nuh. Yang pertama, Nuh hidup benar. Nah, hidup benar didefinisikan di sini bicara tentang taat pada perintah Allah. Hidup benar sama dengan taat pada perintah Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah atur, apa yang Allah buat, koridor-koridor dari Tuhan, itu yang dibuat oleh Nuh. Nuh hidup benar di hadapan Allah. Dan hidup benar itu sama dengan taat pada firman Allah, pada perintah Tuhan. Nah, inilah yang membuat Nuh terhindar. Nuh bukan pada kelompok manusia yang harus dimusnahkan, yang harus dibasmi. Seperti hama harus dibasmi karena mengganggu. Nah, manusia mengganggu hadirat Allah dengan segala perbuatannya yang berakhir pada kejahatan. Tapi Nuh beda. Dia hidup benar. Hidup benar adalah taat pada perintah Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, pemuda remaja, seluruh jemaat Tuhan. Hidup benar sama dengan dan artinya taat pada perintah Allah. Semua perintah Tuhan ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau sudah bicara hidup benar, taat pada perintah Allah, berarti orang itu rajin, cinta, hobi baca firman Allah, renungkan firman Allah, dan menjadi pelaku firman Allah. Inilah yang membuat seseorang mendapatkan kasih karunia atau berkenan di hati Allah. Buatlah dirimu berkenan di hati Allah dengan taat melakukan perintah Allah. Haleluya. Yang kedua, kenapa Nuh tidak ikut dimusnahkan dan Nuh tidak pada program Allah untuk dibasmi? Yang kedua, Nuh itu hidup tidak bercelah di antara orang-orang zamannya. Nuh tidak bercelah di antara orang-orang di zamannya. Artinya apa? Kiri kanan semua sudah melakukan kejahatan, kompromi, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam sandiwara, hidup bertopeng. Itu ada di sekitar Nuh. Tapi Nuh justru menjaga dirinya, menjaga imannya, menjaga hidup rohaninya dengan tidak bercelah. Nah, kata tidak bercelah di sini hidup yang tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi yang menyakitkan hati Tuhan atau jahat. Nuh tidak terpengaruh. Kiri kanan sudah mulai lakukan kejahatan dan dianggap biasa oleh manusia, dianggap orang-orang biasa, tapi ternyata itu menyakitkan hati Tuhan. Nuh tidak melakukan itu. Dia tidak terpengaruh. Kiri kanan mungkin mulai lakukan hal-hal yang membuat juga mungkin menyenangkan manusia, tapi salah, jahat. Nuh tidak lakukan. Betapa hebatnya Nuh ini. Ya, betapa luar biasanya Nuh ini. Hidup di zaman Nuh dikenal dengan klimaks semua kejahatan, sempurna semua kejahatan yang dilakukan dalam segala aspek manusia, dalam segala
kesibukan manusia. Dalam keadaan apapun manusia itu selalu menghasilkan kejahatan. Tapi Nuh tidak terpengaruh. Nuh hidup tidak bercela. Nah, tidak bercela ini tidak terpengaruh atau hidup yang tidak dipengaruhi oleh kejahatan. Wah, luar biasa. Kiri kanan mungkin bar, semua kejahatan lah ya. Kehidupan yang hancur-hancuran, kejahatan apapun dibuat, dilakukan. Bagi manusia mungkin itu biasa saja, lumrah. Tapi bagi Allah, hal-hal yang menyangkut dosa, kejahatan itu menyakitkan hati Allah. Nuh tidak terpengaruh. Saya berharap jemaat Tuhan tidak terpengaruh apapun kondisi kita hari-hari ini. Menuntut untuk kita bisa lemah, untuk kita bisa tinggalkan Tuhan. Bahkan condong untuk lakukan kejahatan. Karena di kiri kananmu itu semua sama melakukan kejahatan, melakukan yang namanya dosa. Dan bagi manusia itu biasa, bagi orang lain itu memang sudah lumrah. Tapi mari lewat pribadi Nuh untuk mendapatkan perkenanan Allah, mari kita jangan terpengaruh. Hidup tidak bercela, tidak bisa dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan apapun di sekitar kita. Ini yang membuat hati senang. Tuhan senang, saudara. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nuh itu bergaul akrab dengan Allah. Luar biasa. Ternyata ini yang membuat Tuhan senang. Ini yang membuat Tuhan bangga. Ini yang membuat Tuhan jempol buat Nuh. Sehingga Allah memberikan kasih karunia yang luar biasa. Allah memberikan yang terbaik buat Nuh. Allah mencurahkan isi hatinya kepada Nuh. Karena Nuh bergaul akrab dengan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ini bicara tentang bergaul akrab adalah semangat, usaha, kerja keras untuk meluangkan waktu bisa menyembah Allah, bisa memuji Allah. Ini yang disebut bergaul akrab dengan Tuhan. Bukan karena kita sudah sibuk luar biasa, kemudian kita punya dalil, kita punya alasan bahwa aduh kenapa saya sibuk. Baca firman Allah gak bisa, berdoa gak bisa, apalagi mau datang sujud sembah. Waduh sudah gak ada waktu karena sibuk. Justru disinilah kita mau dilihat Allah. Apakah kita ini adalah orang-orang yang mau seperti Nuh, memiliki hati seperti Nuh, mau bergaul akrab. Bukan karena ada kesempatan, bukan karena ada peluang, bukan karena memang lagi gak ngapa-ngapain baru kita berkata, lebih baik saya mau datang dengan pujian penyembahan kepada Allah. Bukan, justru bergaul akrab di sini menurut pribadi Nuh dan melihat apa yang dimaksud dengan bergaul akrab adalah mensiasati waktu, melakukan usaha keras untuk punya waktu dengan Tuhan. Itu yang disebut bergaul akrab. Bukan karena kita nggak ada kerjaan kemudian rajin datang kepada Tuhan. Justru di tengah kesibukan kita mensiasati waktu, kita berusaha keras, niat yang keras. Bagaimana cara supaya saya punya waktu untuk datang kepada Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Itu yang disebut bergaul akrab. Bapak Ibu, 3 hal inilah yang membuat Nuh mendapatkan kasih karunia. Kalau yang lain manusia Allah bilang basmi, musnahkan. Tapi Nuh mendapat kasih karunia. Karena ada 3 hal ini. Pertama, dia takut hidup dalam kebenaran. Yang kedua, dia hidup tidak bercelah. Yang ketiga, bergaul akrab dengan Tuhan. Nah inilah rahasia untuk hati Tuhan tertuju kepada seseorang. Untuk manusia itu berkenan. Bapak Ibu kita semua bisa berkenan. Ada 3 hal yang dibuat oleh Nuh. Itu juga bisa kita buat. Bisa kita miliki, bisa kita lakukan. Yaitu hidup benar. Taat pada semua perintah Allah. Tidak bercela. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Berat tapi tidak terpengaruh.
Dan yang ketiga, bergaul akrab. Mensiasati, mempunyai niat yang keras untuk menciptakan waktu dengan Allah. Kalau sudah ini yang kita buat, kondisi apapun dunia sekarang ini Bapak Ibu, gonjang-ganjing dunia ini dengan segala bentuk, sehingga manusia mulai mengeluarkan argumentasi-argumentasi untuk melakukan sesuatu dan untuk berargumen dengan hal-hal yang masuk akal, rasio. Dengan kondisi apalagi masih virus corona merajalela, masih dalam keadaan yang sulit dan sukar dunia sekarang ini. Pekerjaan, usaha, bisnis, ada begitu banyak yang mengalami bangkrut, pailit, porak-poranda. Karena apa? Karena keadaan dunia memang Alkitab bilang sedang hancur, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Artinya di satu sisi dunia ini memang hebat, dunia ini memang wow, tapi justru di sana sedang tercipta dosa. Anak-anak Tuhan, mari miliki 3 hal ini, maka Allah akan tertuju kepada kita. Kita jadi spesial di mata Allah. Keadaan sulit sukar dunia ini, kita spesial di mata Tuhan. Kita ada dalam genggaman tangan kasih Allah. Maka hidup kita akan dibuat Tuhan berbahagia. Hidup kita ini akan dibuat Tuhan untuk selalu senang, untuk selalu ada dalam keberhasilan. Karena 3 hal ini, contoh dari Nuh. Nuh lolos dari air bah. Bahkan satu keluarga Nuh 8 orang. Istri, anak 3 dan mantu 3. Mereka 8 orang ini masuk di dalam bahtera. Kemudian air bah datang. Mereka selamat, lainnya binasa. Di sana ada keluarga, saudara, sahabat Nuh. Tapi di luar program. Karena Nuh memiliki 3 hal tadi. Baik Bapak Ibu, untuk kita bebas, lolos, keluar dari kesulitan dan kesukaran dunia ini, miliki 3 hal. Sekali lagi 3 hal ini. Hidup benar, tidak bercelah, bergaul akrab dengan Tuhan. Maka engkau akan lihat janji Allah, kehidupan yang dijamin oleh Tuhan, engkau akan nikmati secara pribadi maupun rumah tangga, keluarga. Itu Tuhan jamin. Semua keadaan kita, semua yang ingin kita buat, lakukan. Karena itu adalah bagian daripada kita sebagai manusia. Maka Allah akan campur tangan, Allah akan ikut turut bekerja di dalamnya. Supaya kita berbahagia seperti Nuh. Dia bersorak-sorai karena selamat daripada kemusnahan. Nuh mendapat kasih karunia. Pastikan diri kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Amin firman Allah, kita berdoa. Puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah sudah membuat kami berkenan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau hidup seperti Nuh di tengah zaman sekarang ini yang sulit sukar, yang semakin bertambah-tambah dosa dan kejahatan. Tapi kami mau hidup seperti Nuh, hidup benar, tidak bercelah dan bergaul akrab dengan-Mu. Mari Roh Kudus menuntun dan membimbing hidup kami, karena kami mau menikmati janji Allah. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu ini yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada perjamuan Tuhan, di mana Yesus Kristus adalah kasih karunia buat kita semua. Dia mati di kayu salib. Dia berkorban nyawa, dia berkorban semua. Yang penting saya dan saudara mendapatkan kasih karunia. Puji Tuhan, perjamuan Tuhan membuktikan bahwa Allah mengasihi kita, Allah sayang kita, Allah cinta kita. 3 hal tadi lakukan, akan lebih indah lagi hidup ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, ini adalah saatnya kita mau makan bersama, minum bersama tubuh dan darah Yesus.
Sambil mempersiapkan perjamuan Tuhan, akan kita nyanyikan lagu yang akan dinyanyikan bersama-sama pada satu bukit. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, mari pegang roti di tangan kananmu dan angkat tinggi. Roti adalah tubuh Kristus. Imani, ini adalah tubuh Kristus. Dan setiap kali kita mau memakannya, mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebelumnya kita dengarkan firman Allah ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minta kelayakan dari Tuhan. Mohon ampun salah dan dosa kita. Kita mau makan, minum, makan roti yang ada. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Yesus Tuhan kita yang adalah kasih karunia buat kita semua. Dia sudah kerjakan yang terbaik. Dia kerjakan secara sempurna dalam hidup kita supaya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan.
Di tangan kanan kita angkat tinggi dan dengarkan firman Allah ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Air anggur dengan iman adalah darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan kami, memerdekakan kami, membasuh kami dari segala kejahatan dan dosa, sehingga kami berkenan, kami layak, kami suci, kami kudus, karena kasih karunia perbuatan Allah di dalam Kristus Yesus oleh darah Yesus. Dan kami tahu bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit. Itu sebabnya layakkan kami Tuhan. Kami mau minum bersama di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia baik buat kita semua. Ajaib Allah kita. Haleluya. Saya bacakan satu ayat lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Kita memberitakan Tuhan Yesus sampai Dia datang. Itu sebabnya kita dipercayakan, diberi kesempatan untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat dan lakukan dalam hidup kami hari ini, saat ini, yaitu perjamuan Tuhan. Kami bisa makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada dalam satu persekutuan yang indah. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Bahkan kami sudah menerima kebenaran firman Allah. Dan kami makan minum bersama Tuhan di dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah terus memberkati jemaat Tuhan yang ada. Tuhan, tolonglah kami semua di tengah situasi kondisi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu keadaannya. Kami menanti baik keadaan dunia ini, tapi sampai hari ini kami belum ada kepastian. Namun satu hal yang pasti, hidup kami baik karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Itu sebabnya mari Tuhan, proteksi hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Simpan dalam sayap naungan kasih Allah. Karena kami tahu hanya oleh darah Yesus kami terhindar dari segala musibah. Kami terhindar dari segala sakit penyakit. Maut sekalipun, darah Yesus memproteksi kami. Tolong kami sehat-sehatkan dan kuat-kuatkan. Taruh sukacita dan damai sejahtera Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam hidup kami ini. Kami tetap percaya bahwa Yesus Tuhan bertakhta. Dan kami mau Tuhan, Engkau terus menolong dari hari ke hari. Supaya kami bisa melihat kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Doa kami, jauhkanlah dari kami hal-hal buruk. Niat orang jahat, kuasa setan, sakit, penyakit. Hal-hal yang datang merugikan, membahayakan, mencelakakan. Singkirkan dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami hari berganti hari ditolong berkemenangan karena Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami saat ini dengan doa. Kekasih-kekasih anak Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pengurapan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub jadi bagian kami juga. Penyertaan Tuhan yang sempurna milik kami semua mulai dari saat ini
besok sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.